Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, kembali ketemu dengan saya, channel Pak Dut ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam dengan cepat itu seperti apa ya. Mungkin sudah banyak video dari para YouTuber yang sudah top itu menyampaikan, tapi barangkali ada sesuatu yang berbeda di situ ya, karena masing-masing mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Jadi kalau 1000 subscriber itu luar biasa sulitnya memang ya. Itu kalau dihitung, kalau per bulan itu kita harus mendapatkan kira-kira 84 subscriber setiap bulan gitu ya. Sehingga kalau dihitung per hari itu kita harus mendapatkan kira-kira 3 subscriber setiap hari itu. Ya, ini yang harus diupayakan, diperhitungkan. Apakah bisa kita mencapai 3 subscriber setiap harinya itu ya, gitu. Ini yang pertama, karena untuk mencapai itu 1000 subscriber itu harus perlu perhitungan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mencapai 4000 tayang itu juga luar biasa beratnya, lebih berat daripada mencari subscriber ya. Karena mencari subscriber itu sebetulnya lebih mudah daripada penayangan, karena penayangan itu berhubungan dengan pemutaran video kita itu ya. Jarang orang yang memutar itu penuh ya, penuh sampai selesai itu jarang ya. Gitu. Jadi kalau dihitung 4000 jam itu kalau dibagi satu hari kan 24 jam dibagi 24 itu ya kira-kira ketemu 333 jam gitu ya, 330 jam per bulan. Kalau mau per hari ya 333 dibagi 30 hari lah katakanlah seperti itu, maka akan ketemu kira-kira 11 jam setiap hari itu orang disuruh nonton video kita. Kan berat banget itu, padahal 24 jam satu harinya, 11 jam itu harus ditonton video kita, kan itu sesuatu yang sulit. Nah, kenapa saya bisa mencapai 1000 itu dengan ada upaya-upaya yang sudah saya lakukan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu, pertama adalah seperti pernah saya sampaikan, kontennya itu harus memuat hal-hal yang sifatnya informatif dan menarik ya, menarik. Karena itu menjadi sesuatu yang dicari oleh banyak viewer itu harus menarik dan sifatnya informatif itu. Jadi kita punya video yang sifatnya itu unggulan kita itu. Sedangkan yang lain-lainnya tambah-tambahan itu ya enggak masalah. Tapi ada konten unik dari ciri khas video kita itu ya, itu harus kita miliki. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan, judul video itu harus dibikin viewer itu curious ya, ingin tahu lebih lanjut. Judulnya itu kok antik gitu, judulnya kok kelihatannya mengundang keingintahuan, bahkan menarik gitu. Ini yang perlu dipikirkan. Jadi bikin judul itu juga jangan sembarangan ya. Judul video itu bisa menarik daripada peminat atau viewer itu ya. Kemudian yang ketiga, video kita itu jangan terlalu lama. Apalagi kalau kita pemula itu ya, jangan terlalu lama, maksimal ya 10 menit itu ya. Dulu pada waktu awal-awal itu kan saya masuk YouTube itu kan Februari ya, saya bikin akun YouTube itu Februari 2020 gitu ya. Itu yang saya upload itu adalah video-video lama saya yang durasinya itu di bawah 10 menit ya, 10 menit. Kemudian saya membuat pembelajaran itu setelah Februari itu, membuat pembelajaran video itu. Tapi jangan khawatir, video saya itu meskipun 20 menit ke atas itu enggak sampai 150 MB ya. Jadi kalau Anda membuat video itu 10 menit itu bisa memakan lebih dari 500 MB. Bahkan kalau 20 itu bisa 1 giga lebih, kan kasihan ya. Tapi kalau saya punya trik ya. Jadi meskipun video saya itu 30 menit katakanlah ya, bahkan 50 menit, 40 menit, itu paling 180 MB gitu ya. 236 MB itu kalau yang paling lama ya, 50-45 ke atas menit itu. Tapi kalau cuma kira-kira 10 menit itu paling saya 100 MB ya, bisa dibuktikan ya. Saya punya trik yang ini mungkin tidak dimiliki oleh YouTuber
yang lainnya. Tapi mungkin juga sudah ada ya, maaf ya, kok kayaknya menyombongkan diri. Oke ya. Jadi sekali lagi untuk pemula kita itu videonya jangan terlalu lama ya, maksimal itu 10 menit. Oke. Kemudian yang selanjutnya Anda harus rutin untuk upload video ya. Jadi minimal seperti pernah saya sampaikan, seminggu itu sekali, harus itu sekali ya. Itu sehingga video kita akan banyak. Kalau banyak videonya, itu kan banyak akan ditonton. Katakanlah kalau 2 menit, kalau kita punya 100 video, itu kan lumayan, ya kan? Jam tayangnya akan bertambah meningkat dengan pesat itu. 160 video punya, katakanlah seperti itu ya, karena saking aktifnya ya, bikin vlog-vlog dan seterusnya. Kemudian punya 160. Kalau ditonton setengah menit kan sudah lumayan berapa, ya kan? Berapa yang bisa kita dapatkan. Itu caranya seperti itu antara lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus bergabung ke komunitas ya. Komunitas medsos, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, LinkedIn, atau apalah pokoknya itu. Kemudian di dalam Facebook terutama, itu kan banyak komunitas-komunitas. Katakanlah kalau tentang guru, ada komunitas guru ya, komunitas bahasa Inggris, komunitas traveler, banyak kan itu. Nah kita masuk komunitas-komunitas itu ya. Tetapi jangan terus langsung ngupload video kita, jangan ya. Kita aktif di situ, komentar kalau ada yang pasang status, kita komentar saja ya. Katakanlah misalkan good, bagus, katakanlah seperti itu. Kalau itu berita yang menyedihkan atau katakanlah musibah itu, ya kita ikut berbelasungkawa, katakanlah seperti itu, cuma itu. Atau tanda like itu menunjukkan bahwa kita aktif di medsos itu. Nah setelah kita kira-kira aktif, maka kita bisa masukkan video kita ke medsos-medsos itu ya, gitu. Sehingga insya Allah misalkan katakanlah grup itu yang kita gabung itu 80 sekian ribu ya, 80 sekian ribu itu. Di estimasi kita kan mungkin 1% aja itu kan sudah lumayan ya kan. Ini perkiraan seperti itu. Sehingga sekali lagi aktif untuk gabung di komunitas-komunitas macam-macam ya. Saya itu gabung komunitas sampai lebih dari 30 ya komunitas itu, lebih itu ya, 30 itu. Itu yang saya lakukan sehingga kita berhasil mencapai syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu ya. Kemudian Ananda maaf ya. Seperti dengan siswa saya gitu. Jadi setelah Anda bergabung itu, Anda aktif, kemudian bisa sedikit-sedikit mengupload foto kita, link foto kita ke situ. Tetapi sekali lagi harus sesuai dengan komunitas yang kita gabung itu ya. Katakanlah kita gabung di wirausaha, masa kita kasih pembelajaran tentang bahasa Inggris ke situ kan kayaknya nggak cocok ya. Maka kita bikin video yang tentang wirausaha itu seperti apa ya. Kita bikin konten itu. Caranya seperti itu ya. Kalau kita masuk ke traveler juga sama ya. Harus kita upload, bikin video tentang traveler, orang-orang yang suka bepergian, trip kemana itu kita bikin video, harus ada video seperti itu ya. Sehingga video kita banyak macam-macam ya. Jadi sebetulnya tidak perlu rumit tapi sederhana, tetapi kita mengena ya itu. Oke ya, sahabat semuanya, itu tips dari saya, mudah-mudahan bisa mencapai. Oh iya, sekali lagi saya kira-kira 10 bulan ya, 10 bulan itu sudah mencapai, kan luar biasa ya. Padahal belum tahu apa-apa, dari 0 Februari 2020 masuk akun YouTube, bikin akun YouTube, kemudian upload video. Kemudian saya 4 Januari itu sudah dimonetize ya, sudah dimonetize, kan luar biasa ya kan. Berarti kan sebelum-sebelumnya saya sudah lebih dari 1000 atau 1000 pas seperti itu. Ini sehingga sekarang longgar, tinggal mempercantik konten kita dan juga channel kita ya. Sehingga ibaratnya kalau ada tamu kan bisa melihat ruangan kita itu sudah
atur sedemikian rupa indah sehingga orang tertarik. Begitu ya saudara-saudara semuanya. Sampai ketemu lagi di lain tips yang akan saya sampaikan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.